Soal cerita mengenai bilangan bulat. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Simak baik-baik dan catat materi yang ada pada video. Semoga kalian memahami materi ini. Belajarlah dengan tekun hingga kamu tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugasmu. Nomor 1. Suhu di sebuah ruangan mula-mula negatif 18 derajat Celcius, kemudian diturunkan 7 derajat Celcius. Oleh karena dirasakan terlalu dingin, suhu dinaikkan lagi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu udara pada ruangan tersebut sekarang? Penyelesaiannya, kata kunci pada soal, diturunkan artinya dikurang dan dinaikkan artinya ditambah. Kalimat matematikanya menjadi negatif 18 kurangi 7 tambah 5. Menjadi negatif 18 ditambah negatif 7 tambah 5. Kita kerjakan penjumlahannya dahulu. Menjadi negatif 25 tambah 5, lalu hasil akhirnya negatif 20. Jadi, suhu udara pada ruangan tersebut adalah negatif 20 derajat Celcius. Nomor 2. Suhu udara di Jakarta mencapai 34 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu udara di Berlin adalah negatif 6 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kedua kota tersebut? Penyelesaian, besar perbedaan suhu di kedua kota bisa ditentukan dengan mencari selisihnya. Selisih sama dengan bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Bilangan terbesar di soal adalah 34 dan bilangan terkecilnya negatif 6. Jadi 34 dikurangi negatif 6 menjadi 34 tambah 6 yaitu 40. Jadi besar perbedaan suhu di kedua kota tersebut adalah 40 derajat Celcius. Nomor 3. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Penyelesaiannya, besar kenaikan suhu pada ruangan bisa ditentukan dengan mencari selisihnya. Seperti yang tadi, selisih adalah bilangan terbesar kurangi bilangan terkecil. Bilangan terbesar pada soal 20, bilangan terkecilnya negatif 5. Sehingga 20 dikurang negatif 5 atau 20 tambah 5, hasilnya 25. Jadi, besar kenaikan suhu pada ruangan adalah 25 derajat Celcius. Nomor 4. Suhu suatu ruangan mula-mula negatif 4 derajat Celcius. Kemudian, suhu ruangan itu dinaikkan 2 derajat Celcius setiap jam. Berapakah suhu ruangan itu setelah 5 jam? Penyelesaiannya, dinaikkan artinya ditambah. Suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah perubahan suhu tiap waktu dikali waktunya. Jadi, negatif 4 untuk suhu awal, lalu perubahan suhunya itu 2 dikalikan dengan banyaknya waktu yaitu 5. Kita kerjakan yang di dalam kurung dahulu sehingga menjadi negatif 4 ditambah 10. Hasilnya adalah 6. Jadi suhu ruangan itu setelah 5 jam adalah 6 derajat Celcius. Nomor 5. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 25 meter. Karena pohon tersebut licin dan basah, tupai tergelincir 3 meter setiap menitnya. Berapa meter ketinggian tupai setelah 7 menit? Penyelesaiannya, tergelincir ke bawah artinya dikurang. Ketinggian akhir sama dengan posisi awal dikurangi hasil kali dari perubahan posisi dan waktu. Menjadi 25 dikurangi 3 kali 7. Kita kerjakan perkalian dahulu sehingga menjadi 25 dikurangi 21. Hasilnya 4.
Jadi, ketinggian tupai setelah 7 menit adalah 4 meter. Nomor 6. Ibu guru membeli permen 9 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 48 butir permen. Permen tersebut dibagikan kepada 18 siswa sama banyak. Tentukan banyak permen yang diterima tiap siswa. Penyelesaiannya, kata kunci pada cerita adalah setiap titik-titik berisi. Nah, ini artinya soal perkalian. Kita cari lagi, ada kata kunci yang lain yaitu dibagikan kepada titik-titik sama banyak. Nah, ini artinya soal pembagian. Sehingga bentuk kalimat matematikanya adalah 9 kali 48, lalu hasilnya dibagi 18. Sehingga 438 bagi 18 sama dengan 24. Jadi tiap siswa memperoleh permen 24 butir. Kita ke nomor 7. Guru Dayu memiliki 144 batang bolpoin. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang bolpoin. Setiap satu pak batang bolpoin berisi 12 batang bolpoin. Seluruh bolpoin akan dibagikan kepada 26 siswanya. Setiap siswa akan mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang bolpoin yang diterima oleh masing-masing siswa? Penyelesaiannya, kata kunci pada cerita adalah membeli lagi. Nah, ketika ada kata lagi, ini artinya soal penjumlahan. Kemudian ada kata kunci yang lain, setiap titik-titik berisi titik-titik. Ini artinya soal perkalian. Lalu ada lagi dibagikan kepada titik-titik sama banyak. Ini artinya soal pembagian. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 144 ditambah dalam kurung 3 kali 12, lalu semuanya ada kata-kata seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 26 siswanya. Artinya setelah semua dikerjakan baru dibagi dengan 26. Sehingga 144 ditambah 36, lalu kerjakan lagi penjumlahannya menjadi 180, baru dibagi dengan 36. Hasilnya 5. Jadi tiap siswa mendapatkan ballpoint 5 batang. Nomor 8. Bu Ayu mempunyai persediaan buku tulis 162 buku. Ia membeli lagi 15 ikat buku tulis. Setiap ikat berisi 18 buku tulis. Buku tulis tersebut dibagikan kepada 27 anak panti asuhan. Jika setiap anak memperoleh buku tulis sama banyak, berapa buku tulis yang diterima setiap anak? Penyelesaiannya, kita cari kata kuncinya lagi. Kata kunci pada cerita adalah membeli lagi. Ini artinya soal penjumlahan. Lalu ada kata kunci yang lain, setiap titik-titik berisi titik-titik. Nah, ini artinya soal perkalian. Lalu ada kata kunci yang lain, dibagikan kepada titik-titik sama banyak. Ini artinya soal pembagian. Sehingga kalimat matematikanya adalah 162 ditambah dalam kurung 15 kali 18. Semuanya dikerjakan dahulu, baru dibagi 27. Sehingga 162 ditambah dari hasil kali 15 kali 18, yaitu 270, dalam kurung dibagi 27. Kerjakan dalam kurung dahulu menjadi 432 bagi 27. Sehingga hasilnya 16. Jadi tiap anak mendapatkan buku tulis 16 buah. Nomor 9. Suatu peserta ujian akan mendapat nilai 4 jika jawaban benar.
negatif 1 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Jumlah soal ujian ada 20 nomor. Seorang peserta menjawab 13 soal dengan benar dan 4 soal salah. Tentukan nilai peserta ujian tersebut. Penyelesaiannya, nah, kita rangkum kembali. Seorang peserta menjawab 13 soal benar, 4 soal salah, artinya sisanya ini 3 soal tidak dijawab. 3 soal didapatkan dari 20 soal dikurangi 13 kurangi 4, sehingga sisanya 3 soal. Lalu kita misalkan, B adalah banyak soal yang dijawab benar. Kenapa B? Karena inisial atau awal huruf dari benar. Kita misalkan lagi, S sama dengan banyak soal yang dijawab salah, dan T sama dengan banyak soal yang tidak dijawab. Maka nilai peserta ujian adalah hasil kali antara banyak soal dan skornya, lalu dijumlahkan. Untuk yang pertama, banyak soal yang dijawab benar itu adalah 13, lalu skornya 4, jadi 13 kali 4. Lalu dijumlahkan, banyak soal yang dijawab salah itu 4, skornya negatif 1, jadi 4 kali negatif 1. Lalu dijumlahkan lagi, banyak soal yang tidak dijawab itu 3, skornya 0, jadi 3 kali 0. Kita kerjakan masing-masing dalam kurung sehingga didapat 52 dikurangi 4 ditambah 0. Yaitu hasilnya 48. Jadi nilai peserta ujian tersebut adalah 48. Kita ke nomor terakhir, nomor 10. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 11 kali bermain. Setiap kemenangan diberi nilai 3, seri bernilai 1, tetapi jika mendapat kekalahan akan mendapat nilai negatif 1. Kesebelasan fantasi mendapat kemenangan 8 kali dan 2 kali seri. Berapa nilai total yang didapatkan kesebelasan tersebut? Penyelesaiannya, kesebelasan fantasi menang 8 kali, seri 2 kali, dan sisanya 1 kali kalah. Nah, 1 kali didapatkan dari 11 kurangi 8 kurangi 2, yaitu 1. Kita misalkan lagi, misalnya M itu banyak kemenangan, lalu S itu banyaknya seri, dan K itu banyaknya kalah. Maka rumusnya menjadi nilai kesebelasan fantasi sama dengan dalam kurung M kali skor menang, lalu ditambahkan S kali skor seri, lalu ditambahkan lagi K kali skor kalah. Menjadi 8 kali 3, artinya 8 kali menang, tiap menang skornya 3. Ditambah 2 kali 1, atau 2 kali seri, tiap kali seri nilainya 1. Dan 1 kali negatif 1, artinya 1 kali kalah mendapat skornya negatif 1. Kita kerjakan di dalam kurung pada masing-masing sehingga didapat 24 tambah 2 kurangi 1, sehingga didapat 26 ditambah negatif 1. Karena berbeda tanda, artinya selisihnya yaitu 25. Jadi nilai total yang didapatkan kesebelasan fantasi adalah 25. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian memahami materi berikut ini. Sampai bertemu kembali.